Sungguh aneh, setiap kali gadis ini melangkah, ia selalu berpindah ke ruang boiler. Dengan bingung, ia terus mencoba kabur, tetapi selalu berakhir di tempat yang sama. Ia heran kenapa tidak bisa keluar padahal sudah lama tidak pulang. Hari itu, ia kembali lagi ke ruang boiler. Tanpa sengaja, ia melihat bercak darah di pipa serta garis bukti polisi di TKP. Gadis itu mulai curiga, apakah dirinya yang terjebak di sekolah ini ada kaitannya dengan tempat tersebut? Ia mencoba mengingat sesuatu, namun gagal. Gadis bernama Medi itu mengalami amnesia dan tak bisa mengingat apapun. Dalam kebingungan, ia mencari sahabatnya untuk menceritakan kejadian aneh tersebut. Namun anehnya, sang sahabat sama sekali tidak bisa mendengar suaranya. Di koridor sekolah terpampang banyak poster orang hilang, termasuk poster dirinya sendiri. Medi semakin bingung dan mengira semua ini hanyalah mimpi. Yang lebih aneh lagi, para guru dan murid justru sedang mengadakan upacara kematiannya di aula sekolah. Saat masih kebingungan, seorang pria di sampingnya berkata pelan, "Kamu sudah meninggal. Mereka tidak bisa melihat ataupun mendengarmu." Medi tidak percaya. Ia berteriak di depan pagar sekolah tetapi tak seorang pun menoleh. Mereka lalu berjalan menuju koridor dan mengintip ke dalam kelas. Benar saja, tidak ada satu orang pun yang menyadari keberadaan mereka. Di atas lemari koridor tampak sesosok hantu sedang merapikan rambutnya. Pria berkacamata itu kemudian mengaku bahwa dirinya juga hantu dan hanya sesama arwahlah yang bisa saling melihat. Karena semuanya terasa begitu nyata, Medi masih ragu mempercayainya. Pria itu lalu berkata, "Coba robek poster itu, dengan begitu kamu akan mengerti." Medi pun merobek poster tersebut. Namun anehnya, poster yang menempel di lemari tetap utuh seperti semula. Ia mencoba lagi berkali-kali, tetapi hasilnya tetap sama. Saat itulah Medi mulai bertanya-tanya, apakah dirinya benar-benar sudah mati? Pria berkacamata itu kemudian membawanya ke lapangan sekolah, tempat berkumpulnya para arwah. Sama seperti Medi, mereka semua telah terjebak di sana selama puluhan tahun. Tempat itu dibuat untuk membantu arwah-arwah baru beradaptasi, dan pria berkacamata tadi ternyata adalah ketuanya. Ia lalu bertanya kepada Medi bagaimana dirinya meninggal. Namun Medi sendiri tidak tahu. Ia hanya sadar bahwa tiba-tiba dirinya tidak bisa keluar dari sekolah. Dari laporan di dunia nyata, polisi juga tampaknya belum menemukan jasadnya. Para arwah kemudian menyuruh Medi mencoba mengingat kembali kejadian sebelum kematiannya. Bagaimanapun, setiap arwah baru biasanya berubah menjadi roh setelah melihat jasadnya sendiri. Medi akhirnya mulai mengingat sedikit demi sedikit. Ia teringat kalau belakangan ini perilaku pacarnya terasa sangat aneh. Setiap ada waktu luang, pria itu selalu bersembunyi di dalam mobil entah sedang melakukan apa. Karena penasaran, Medi mencoba mengintip dari jauh dengan memperbesar zoom ponselnya hingga maksimal. Namun tetap saja ia tidak bisa melihat dengan jelas. Akhirnya, ia memberanikan diri turun untuk memeriksanya secara langsung. Saat itu, pacarnya sedang mengobrol dengan seseorang. Ketika melihat Medi datang, pria itu langsung panik lalu berpura-pura bersikap biasa saja. Meski merasa ada yang aneh dengan perilaku pacarnya akhir-akhir ini, Medi tetap tidak menemukan bukti apapun. Tak lama kemudian, ponselnya tiba-tiba menghilang. Itulah hal-hal terakhir yang masih bisa diingat Medi sebelum dirinya meninggal. Setelah mendengar cerita itu, para arwah merasa kematian Medi sangat berkaitan